Aka, L. Perdebatannya netizen itu mah nggak sopan, harusnya ini pakai parenting VOC, ibunya terlalu soft spoken. Emang kalau Jadi dia nunjuk pakai kaki masalahnya apa sih? itu guys, ada semacam sudut pandang yang menarik. Bisa loh kalau misalnya dia bersikeras ingin main, ingin lari-lari, kita bisa bikin kayak huruf-huruf yang ditempel di lantai, terus dia suruh loncat minimal. Nih huruf K mana? Ayo kita loncat. Itu bisa aja sih. Pakai kaki juga kan? Betul. Itu bisa jadi choice metode ya. Tidak cuma harus duduk dan nulis. Karena nggak semua anak tuh siap untuk duduk dan nulis. Halo guys, kembali lagi bersama kami Chandra dan Belinda di episode 2 Gemari Academy. Oh iya guys, jadi sebenarnya kita bikin channel ini dengan nama Gemari Academy gitu. Jadi ada semacam semoga teman-teman menggemari lah konten ini. Ya, gitu ya. Dan ya seperti yang kalian lihat di tagline, kita punya tagline logika, etika, estetika. Gitu. Semoga kita semua bisa meningkatkan itu terhadap diri kita masing-masing, termasuk anak-anak kita. Yes. Harapannya begitu. Demi Indonesia yang lebih baik. Wah, mantap. Ya dong. Indonesia Mas. Indonesia Mas. Oke, sekarang kita mau membahas tentang satu video viral guys. Di beberapa hari yang lalu saya menemukan video viral ini dan memberikan kepada guru seorang istri saya ini. Dia akan mengomentari video ini. Oke, silakan Mah, ditonton videonya. H. I. J. Aka, L. M. N. Jadi ada anak-anak diajari baca oleh ibunya, ini T, ini C, tapi sama anaknya diinjak-injak gitu kertas itu. What do you think? Oke, kalau menurut kamu kenapa? Menurutku ini hipotesis ya, jangan-jangan dia terlalu cepat mengajarkan calistung tapi tidak mungkin lupa mengajarkan adab atau etika. What do you think? Anaknya nggak beradab gitu ya. kurang beradab, bukan nggak beradab. Ya. Oke, sebenarnya nggak bisa dilihat dari satu video ya. Kita menyimpulkan sesuatu gitu menurutku. Pertama aku perlu tahu anaknya umur berapa. Kedua, kalau dari video itu aku rasa sih anak itu kepaksa belajarnya. Jadi dia tidak cukup menikmati belajar itu gimana sih. Nggak menyenangkan buat dia. Walaupun sih komen-komennya kayak kesabaran ibunya setebal spring bed gitu ya. Oke. Kalau tadi yang ngomongin apakah harusnya belum diajarin calistung, aku bukan nggak sepakat ya. Dulu banyak orang yang selalu bertanya, jangan-jangan TK itu harusnya nggak belajar calistung gitu ya. Harusnya pas SD aja. Tapi waktu SD udah langsung disuruh nulis, udah langsung disuruh baca, kok kayaknya nggak make sense gitu ya, nggak match antara kurikulum TK sama kurikulum SD. Menurutku sebenarnya anak TK tuh udah bisa diajar calistung, tapi tidak dengan cara yang sudah kita alami berpuluh-puluh tahun. Tidak dengan cara kita di drilling gitu ya, kita dipaksa pakai pensil, kita dipaksa membaca BAB, BIB, babu gitu ya, dipaksa menghafal, atau bahkan ketika kita belajar matematik kita hafal aja. Oke. Belajar itu menyenangkan kok, kalau memang kita bisa provide kegiatan yang menyenangkan gitu ya. Kalau di dalam kelas, di sekolah saya kerja sekarang gitu ya, di Montessori, anak-anak itu sebenarnya dari umur 4 tahun udah mulai dipaparkan calistung. Apalagi kalau anaknya sudah siap ya, artinya tidak ada sensori motor yang tertinggal, integrasi yang tertinggal, atau refleksi yang masih lumayan aktif, itu biasanya kita sudah bisa masukkan ke calistung gitu. Gimana sih cara ngajarinnya? Kalau misalnya belajar berhitung ya kita benar-benar pakai alat. Kita benar-benar pakai barang gitu ya. Mau pakai pensil, kita ngitung pakai pensil dihitung gitu ya, kita pakai pensil 50 terus kita belajar berhitung dari situ, atau pakai bits yang kecil-kecil, atau bahkan ya di kelas Montessori yang TK kita tuh udah ngajarin perkalian loh. Tapi enggak berapa. Jadi jangan harap mereka ditanya 6 kali 6 berapa terus mereka langsung bisa jawab 36 gitu. Enggak.
karena mereka tahu 6 kali 6 itu 6-nya ditambah 6 kali dan mereka berhitung dari situ. Oh. Tapi bisa di TK. Ya. TK bisa ternyata. Anak-anak yang mereka udah TKB usianya 6 tahun ke atas itu very fast banget loh belajar kayak gitu. Terus baca itu butuh waktu memang konsep anak memblending. Tapi once dia udah bisa, itu dia akan bisa baca apapun kok. Apapun tanpa perlu dibatasin gitu loh. Terus kayak menulis, ya kalau menulis itu kan dulu ingat nggak sih kita harus nulis di buku garis. Betul. Zaman kita dulu ya. Padahal tuh sebenarnya suruh nulis di kertas HVS aja gitu dengan media apapun yang dia bisa genggam dengan enak, besar-besar pun nggak apa-apa. Karena nanti ada masanya dia akan bisa kontrol tulisannya sampai jadi kecil gitu. Kalau anak yang tadi dia tuh kayak nggak menikmati proses belajarnya antara nih mungkin dia main terus dipaksa belajar. Oke, situasinya konteksnya pada waktu itu ya gitu ya. Atau memang anak ini belum punya yang namanya keinginan untuk belajar dari dalam dirinya. Nah, karena mungkin tidak pernah diberikan freedom within limit yang kemarin kita bahas. Gitu Montessori guys. Anak-anak yang udah dikasih freedom within limit biasanya dia sering dikasih pilihan sama gurunya, kamu mau ini apa ini, kamu mau belajar A atau mau belajar B, dan mereka tuh akan tahu bahwa dalam satu cycle mereka bekerja mereka harus belajar suatu hal yang baru gitu. Nah mungkin anak ini belum dapat tanggung jawab itu. Gitu. Jadi sebenarnya ada faktor lain yang mungkin selain etika gitu, karena perdebatannya netizen itu mah karena dia dianggap nggak sopan. Iya, itu nggak sopan. Harusnya ini pakai parenting VOC gitu yang dikepuk aja gitu. Jadi persoalan etik gitu. Ibunya terlalu soft spoken gitu. Emang kalau dia nunjuk pakai kaki masalahnya apa sih? Itu guys, ada semacam sudut pandang yang menarik itu. Bisa loh kalau misalnya dia bersikeras ingin main, ingin lari-lari, kita bisa bikin kayak huruf-huruf yang ditempel di lantai, terus dia suruh loncat, ini huruf K mana, ayo kita loncat, itu bisa aja sih. Pakai kaki juga kan? Betul. Itu bisa jadi choice metode ya. Terus tadi kan juga anaknya kayak bentak-bentak orang tuanya kan, berarti kan ada emosi di situ yang dia tidak bisa kontrol. Jadi kalau orang emosi, limbic sistemnya naik, korteksnya nggak akan bisa kerja gitu. Jadi nggak akan bisa dia kontrol. Bisa jadi memang dia tidak dalam kondisi tenang yang mana itu harus siap untuk belajar. Itu guys. Jadi kalau mungkin anakmu suka pakai kaki justru dimanfaatkan ya, mungkin tadi pakai metode pakai kertas gede, ditulis KML gitu. Dia justru mungkin suka dengan cara seperti itu ya, dan malah masuk gitu ya. Banyak kok cara belajar yang tidak cuma harus duduk dan nulis, karena nggak semua anak tuh siap untuk duduk dan nulis. Penting sih. Duduk, baca, duduk, nulis gitu. Nah kalau ini bahasannya nanti panjang. Ya. Nanti silakan komen. Kalau mau kita bahas soal itu, kita bahas di video berikutnya guys gitu. Gitu. Ada tambahan lagi mah video tadi? Jadi sebenarnya Mama Belinda ini masih percaya bahwa Indonesia bermoral baik gitu ya. Cuman mungkin metode pengajarannya kurang fun, atau anak-anak kurang termotivasi belajar gitu kan. Guru-guru bisa lebih baik. Asal nggak kebanyakan administrasi ya. Kita pakai cara-cara cuas. Gitu guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.